Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, fa'ala talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu ada suatu prinsip yang wajib dan penting bagi seorang penuntut ilmu, talibul ilm, untuk diperhatikan khususnya di zaman sekarang, yaitu permasalahan kitabatul ilm, mencatat ilmu yang didapat, baik ilmu tersebut didapat di suatu majelis, yakni maknanya dia hadir di suatu majelis, dari majelis seorang syekh atau seorang ustaz, dia mencatat fawaid yang disampaikan itu tadi, atau faedah suatu fawaid yang dia dapatkan dari membaca sebuah buku. Dalam hal ini para ulama menyebutkan suatu ucapan yang masyhur dari sebagian salaf, "Idza katabta fafattish," atau "Idza katabta faqammish, wa idza haddatsta fafattish." Diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka mengatakan bahwasannya apabila engkau mencatat, maka hendaklah kumpulkan, catat semua yang didapat. Namun ketika disampaikan, hendaklah dipilih-pilih, dipilah-pilah. Dalam hal ini, ayyuhal ikhwah, seorang penuntut ilmu, dia akan melalui fase dalam menuntut ilmu dua marhalah. Marhalah yang pertama, marhalah ad-dars atau hudur halaqatil ilm, hadir di majelis ilmu. Ketika daras, dia mendengarkan fawaid dari seorang guru. Di sini wajib bagi penuntut ilmu untuk mencatat, sebagaimana yang dinukilkan oleh sebagian para ulama. Mereka mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka fil hibalil wathiqah, fa innal hamaqa an tasida ghazalatan thumma tutliqhu fil khalaiqi taliqah. Diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka mengatakan al-ilmu qaidun atau al-ilmu saydun. Ilmu itu adalah hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan kitabah, tulisan, itu merupakan qaid, pengikat hewan buruan tadi. Fa innal hamaqa an tasida ghazalatan thumma tutliquhu fil khalaiqi taliqah. Termasuk kebodohan, kata mereka, adalah engkau berburu seekor hewan berupa kijang atau rusa, tatkala engkau dapat, tidak engkau ikat, engkau lepaskan begitu saja. Ini suatu kebodohan. Begitulah seseorang yang hadir di majelis ilmu, datang di majelis ilmu, dia biarkan faedah lewat begitu saja, tidak dicatat dari faedah yang disampaikan oleh guru tadi. Terkhusus ini bagi penuntut ilmu yang hadir di majelisnya para ulama, yang mungkin kalau dia datang ke majelisnya para ulama itu butuh biaya yang besar, kemudian dia lewatkan begitu saja, ini rugi. Sebagai contoh pengamalan dari sebagian penuntut ilmu yang hadir di majelisnya majelis Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'ah rahimahullah ta'ala, sebagian mereka dari tulab Syekh Muqbil sempat membukukan fawaid-fawaid yang mereka dapat dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Semisal dalam buku ini dengan judul Basyairul Farah Bitakrib Fawaid Al-Imam Al-Wadi'i fi ilmi rijal wal mustalah. Faedah-faedah yang didapatkan dari majelisnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, khusus yang berkaitan dengan ilmu rijal, ilmu perawi hadis, ilmu mustalah hadis, didapatkan di majelis umum, majelis daras oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Seperti di antara faedahnya, Syekh Muqbil pernah mengatakan, ayyuhuma arjah, Ahmad ibnu Ulwan Amil Husain ibnu Ulwan. Kemudian dijawab oleh Syekh Muqbil, Al-Husain ibnu Ulwan min al-qarni tsalits kadzdzab. Al-Husain ibnu Ulwan termasuk dari kurun yang ketiga, kadzdzab. Wa amma Ahmad ibnu Ulwan sufi min al-qarni sadis. Adapun Ahmad ibnu Ulwan adalah seorang sufi dari qarni sadis, kurun yang ke-6. Ini faedah, dan masih banyak lagi faedah-faedah yang disebutkan dari faedah yang mereka dapatkan
dari majelisnya Syekh Muqbil rahimahullah taala. Di antaranya disebutkan di sini faedah Syekh Muqbil menyebutkan alladzina syara madhab al-Imam Malik rahimahullah taala, Ibnu Abdul Bar, alladzina syara madhab al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Al-Baihaqi. Yang menyebarkan mazhab Imam Malik adalah Ibnu Abdul Bar, yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i adalah Imam Al-Baihaqi. Alladzina syara mazhab al-Imam Ahmad wa Ibnu Aqil wa Ibnu Qudamah adalah Ibnu Aqil Al-Hanbali dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahumullah taala. Alladzina syara mazhab al-Imam Abi Hanifah, dan yang menyebarkan mazhab al-Imam Abu Hanifah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dibukukan sekian banyak faedah-faedah yang sampai dari di buku ini tadi lebih kurang 120 halaman lebih, 130 halaman. Di antaranya lagi yang mereka berhasil untuk membukukan fawaid dari majelisnya Syekh Muqbil rahimahullah taala tahunan. Ada sebuah buku dengan judul At-Tajul Mukallal Fawaid min Durus Walidina, Syekh Muqbil rahimahullah taala. Sampai dari majelis umum dibukukan ada faedah fikih, ada faedah hadis, ada faedah fikih, ada faedah usul fikih, ada faedah dalam masalah akidah. Berhasil mereka bukukan dalam bentuk seperti ini tadi dengan tebal 270 halaman lebih. Ini yang bagian mereka hadir di majelis ilmu. Di sana ada lagi sebagian masyayikh yang mereka membaca di kitab-kitab yang mutawwalat, di kitab-kitab yang tebal. Di antaranya Al-Imam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau berhasil membukukan dari faedah yang beliau dapat ketika membaca kitab Fathul Bari. Beliau pernah mengajar Sahih Bukhari di Masjid Nabawi dan beliau merujuk ke kitab Fathul Bari. Ketika beliau membaca kitab Fathul Bari, beliau melewati faedah-faedah yang ada dalam kitab Fathul Bari tersebut, maka beliau salin. Akhirnya dibukukan. Sampai sekarang dicetak dalam tebalnya sekitar 400 halaman, 450 halaman lebih, dengan judul Al-Fawaid Al-Muntaqa min Fathil Bari wa Kutubin Ukhra. Hasil dari faedah yang Syekh Abdul Muhsin dapat baca dari kitab Fathul Bari disalin di buku catatan, Tidak kalah juga ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau membukukan suatu buku yang beliau dapatkan dari membaca buku-buku yang lain, disalin di sebuah buku catatan, kemudian dicetak dengan judul Al-Muntaqa min Faraid Al-Fawaid. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, faedah-faedah ini tadi beliau dapatkan dari membaca buku-buku, kemudian disalin di buku catatan, buku tulis, kemudian sudah terkumpul lalu dicetak dengan tebal 250 halaman lebih. Dari sini ayo ikhwah, para penuntut ilmu, hendaknya wajib bagi kita semua dimanapun antum berada untuk ketika menghadiri majelis ilmu agar mencatat sebagaimana yang disebutkan adalah qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu tersebut dengan tulisan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.